Halo guys, it's Jessie and welcome back to Dongeng Horor. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah, terutama untuk kalian pecinta horor. Sebelumnya, ceritain dikit dong, siapa yang pernah ngekos dan apa rasanya akhirnya tinggal mandiri, keluar dari rumah, dan merasakan sensasi dari kehidupan independen. Coba komen di bawah, dan pernahkah kalian mengalami pengalaman supranatural? Dulu pertama kali aku ngekos di tahun 2011, aku sempat ngekos di satu rumah dari teman aku. Enggak lama karena program sekolahnya sudah selesai duluan, aku jadi tinggal di satu rumah itu sendiri selama beberapa bulan. Tiba-tiba yang biasanya di rumah selalu ramai orang, apalagi karena keluargaku lumayan besar, aku jadi sendirian. Di perumahan yang pada saat itu masih kosong banget, tetangga-tetangganya semuanya rumah kosong. Selalu ada saja perasaan ketika aku sendirian di malam hari, mencoba untuk belajar, aku bakal mengecek pintu rumah mungkin 12 kali karena takut kelupaan dan ada yang masuk. Rasanya super deg-degan. Coba neroris yang punya pengalaman serupa tulis di bawah. Tapi hari ini, tim sudah mengumpulkan cerita-cerita horor terseram dan pengalaman ngekos fresh dari neroris. So langsung saja, without any further ado, stop senyum-senyum, it's about to go. Who's ready? Karena yang malam ini seram-seram, let's go. Cerita pertama, kamar sebelah yang kosong. Oke, kita akan mulai dengan, loh, tapi yang ini enggak boleh disebut namanya guys. Jadi aku bilang saja akunnya P_B. Hai Nes, mau cerita tapi tolong jangan sebut namaku karena aku follow ibu kos dan teman-teman kos aku. Mereka juga sudah tahu bahwa aku kos di satu tempat saja saat aku kuliah. Jadi saat itu aku kuliah di salah satu PTN di Jawa Tengah yang mengharuskan aku untuk ngekos. Suatu hari di hari Sabtu, biasanya teman-teman kos aku akan pergi Sabtu malam. Entah dengan pacar atau teman yang lain karena besoknya memang enggak kuliah. Kebetulan hari itu aku enggak pergi kemana-mana dan ada satu orang lagi di kosanku, tapi kamarnya sedikit jauh dan dia sudah bilang bahwa dia akan tidur dari sore karena dia habis jaga. Dia sekolah jurusan kedokteran dan pada saat itu dia lagi koas. Singkatnya, malam itu sekitar jam 10 malam, kosan aku sudah sepi karena banyak yang pergi keluar dan teman-temanku sudah tidur. Aku lagi di kamar sendirian tiduran sambil nonton YouTube. Tiba-tiba, aku mendengar ada suara tangis di luar kamar. Datangnya seperti dari kamar sebelah dan suaranya sangat-sangat lirih, seperti orang yang lagi sakit banget. Akhirnya, aku ketuk kamar sebelah dan menunggu jawaban, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Aku lihat lampunya gelap, tapi suara tangis dari dalam semakin kencang. Kadang terdengar pilu banget, kadang suaranya melemah. Aku setengah berteriak bilang, "Mbak, kamu nggak apa-apa? Kamu sakit?" Aku khawatir banget dia lagi enggak baik-baik saja, entah lagi sakit atau mendapatkan kabar kurang baik dari keluarganya. Enggak lama, suara tadi tiba-tiba hilang. Aku kembali ke kamarku, dan aku pikir bahwa dia mungkin sudah membaik. Aku sempat bilang di depan kamarnya, "Mbak, kalau kamu butuh diantar ke dokter atau kamu butuh bantuan, ketuk saja kamar aku ya." Keesokannya, Minggu siang, kami lagi nonton TV bersama-sama di ruang tengah. Tiba-tiba, sebut saja Mbak X yang kamarnya di sebelah aku lewat, dengan membawa ransel dan tote bag khas anak yang baru saja pulang kampung. Dia pun menyapa kami, "Hai Mbak, ini ibu titip sedikit camilan, nanti aku keluarin ya." Aku ke kamar dulu taruh tas dan ganti baju. Akhirnya, aku tanya sama teman yang lain, "Mbak Yai, yang kamarnya satu deret dengan kamarku dan Mbak X. Loh Mbak X itu habis mudik ya?" Mbak Yan bilang, "Iya, kemarin Jumat siang mudik, ini Minggu siang baru balik." Ternyata kamar itu kosong. Terus siapa yang nangis? Ih, mana sudah dibilangin kalau butuh apa-apa ketuk saja kamarnya. Ayo, nanti kalau ada yang ngetok tiba-tiba, ya nggak apa-apa kan sudah ditawarin. Cerita kedua, gantungan kunci yang bergoyang. Next ada cerita dari Fariski. Pernah jam 2 malam tiba-tiba kebangun, terus aku nggak bisa tidur. Akhirnya aku main HP. Nggak berapa lama, tiba-tiba ada suara kering dan kunci yang digantung di meja belajar kosku tiba-tiba bergerak sendiri kencang banget. Goyang ke kanan ke kiri,
Padahal posisinya enggak kena kakiku dan enggak ada hewan apapun, seperti tikus atau cicak. Gerakannya juga benar-benar kencang banget, sampai aku yang melihatnya freeze nggak bisa gerak. Di lain kesempatan, aku juga sempat kebangun jam 2 pagi, tapi kali ini tiba-tiba ceklek, gagang pintu kamarku seperti ada yang mau buka. Tapi aku intip dari sela-sela pintu, nggak ada sama sekali bayangan orang di depan kamarku. Aku cuma bertahan 3 bulan di kosan itu. Iya sih, itu creepy banget. Dan itu pernah terjadi juga di studio. Jadi suatu hari, kunci di pintu tiba-tiba bunyi cak cak cak. Pokoknya kunci studio deh kalau enggak salah. Itu benar-benar gantungan kuncinya seseorang pada saat itu, seperti bergoyang sendiri waktu kita syuting sesuatu. Very, very creepy. Cerita ketiga, sosok di pojok kamar. Next ada pengalamannya SML 20H. Ini pengalaman temanku pas SMK dulu kah? Tahun 2016, sebut saja mereka W dan H. Mereka ini anak rantau dari desa, sekolah di kotaku daerah Sumatera Selatan. Kosan mereka bisa dibilang adalah kosan yang masih baru. Awal-awal ngekos mereka itu sudah mendapatkan gangguan seperti melihat bayangan hitam sekelebat, atau lampu yang tiba-tiba mati sendiri, padahal tokennya masih ada. Tapi yang paling seram adalah ketika suatu malam tepat pada tengah malam, temanku si W kebangun melihat si H lagi duduk di pojok, menghadap ke tembok dengan rambut yang terurai diam sendiri. W pun bilang, "H, ngapain di situ?" Tapi H cuma diam, dan ketika W menoleh ke kasurnya, ternyata H masih tertidur pulas. Lah terus yang di pojok itu siapa? Spontan W langsung teriak. H pun terbangun, tapi sosok itu masih ada. Sosok itu mulai memutar menghadap ke teman-temanku, lalu memanggil nama mereka, "Weh, heh." Sosok perempuan yang putih banget kulitnya, seputih kertas, pakai baju putih pula. Mukanya tertutup oleh rambut yang menjuntai. Mereka berdua begitu dipanggil langsung spontan teriak-teriak, nyalain lampu, dan saat dinyalain sosok itu menghilang. Pada saat itu mereka berdua langsung ambil wudhu dan ngaji sampai pagi. My God, sumpah creepy banget. Maksudnya kalau sampai 2 orang yang melihat bareng, kalau satu orang masih bisa merasa salah lihat, tapi kalau dua-duanya melihat terus dipanggil namanya, kalian akan melakukan apa guys? Cerita keempat, album foto jenazah. Next ada pengalamannya Novianti Anissa. Hai Kak Nes, ini pengalaman yang menurutku cukup horor. Kejadian ini terjadi waktu aku masih SMK kelas 11. Aku ada kegiatan prakerin atau magang. Aku ngekos di salah satu rumah yang modelnya zaman dulu banget bareng satu orang temanku. Pemilik kosan ini juga tinggal di rumah tersebut, tapi di lantai bawah. Sementara kamar kos yang kami huni berada di lantai 2. Ibu bapak kos kerja dari pagi sampai malam, dan weekend pun jarang ada di rumah. Awal-awal semua baik-baik saja. Sekitar 2-3 minggu menjelang akhir magang, mulai terjadi hal-hal yang menakutkan. Awal mulanya saat semua penghuni kos lagi pulang ke rumah masing-masing dan pemilik kos lagi enggak ada di rumah, aku sama temenku ke lantai bawah untuk nonton TV. Aku duduk di dekat tangga, sementara temanku duduk di depan sofa. Saat lagi menikmati nonton, aku melihat ada sebuah album foto di mana covernya itu perempuan cantik. Karena aku penasaran, aku ambil album tersebut dan aku buka. Ternyata album itu menyimpan foto-foto orang yang sudah meninggal, sudah dikafani tapi wajahnya masih kelihatan. Seketika aku kaget banget karena aku memang memiliki ketakutan terhadap kain kafan. Aku langsung kabur ke lantai atas, temanku ikut lari. Mulai dari situ, kejadian janggal mulai terjadi. Mulai dari kain yang lagi kami rapihin, tiba-tiba terbang sendiri seperti ada yang melempar ke bawah tangga, sampai keran air yang tiba-tiba hidup sendiri. Setiap kali kami melewati ruang TV tersebut, kami merasa seperti ada yang mengawasi. Rumah ini memang rumah zaman Belanda yang isinya barang antik semua. Mungkin zaman dulu digital kan belum ada ya, jadi memori terakhir disimpan dalam bentuk foto cetak. Tapi kenapa setelah dibuka gangguannya dimulai? Coba komen menurut kalian kenapa? Cerita kelima, teror kamar mandi. Next ada dari Halo N. Aku ada banget sampai bikin aku trauma.
Jadi dulu bulan September 2022 aku nikah. Karena aku ngekos di kosan khusus cewek, akhirnya aku pindah ke kosan suami. Sekitar awal November, suami tiba-tiba harus tugas keluar kota. Jam 3.27 pagi aku kebangun karena ingin minum. Posisi tempat tidur sama kamar mandi itu depan-depanan, dan pintunya semi-transparan. Pas aku mau ambil minum, aku lihat pintu kamar mandi terbuka sendiri. Lalu awal Januari, habis salat asar aku lihat ada bayangan orang dari dalam kamar mandi padahal aku sendiri. Di malam yang sama, aku mendengar suara orang lagi mandi. Aku kira suamiku sudah pulang, tapi pas aku nyalain lampu, suara air dan keran itu tiba-tiba mati. Gongnya adalah jam 3.27 pagi, selimut aku tiba-tiba ditarik dengan kencang sampai kelempar. Dari pintu kamar mandi yang semi-transparan tadi, aku lihat dengan jelas bayangan orang yang lagi senyum lebar sampai kelihatan giginya dan matanya merah menyala. Bayangan itu hanya kepalanya saja. Semenjak itu, aku pingsan dan minta pindah hari itu juga. Sumpah, aku second hand trauma dengar ceritanya. Sampai sekarang penghuni bekas kamar itu katanya masih diteror sosok yang sama. Itu saja mungkin cerita-cerita untuk hari ini di channel Dongeng Horor. Sebenarnya masih banyak banget yang seram. Kalau kalian mau kita bikin part 2, langsung saja request di bawah. Thank you Neroris semua yang sudah menonton dan berkontribusi. Jangan lupa subscribe, karena aku enggak sabar ketemu kalian lagi minggu depan. Bye-bye.